1 Petrus 3 kan 1:3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Mana ada kayak begitu bunyinya di Petrus? Diperbaiki dong. Ada loh. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ada masa saya tipu. Ini mau kasih tunjuk atau apa katanya? Ini loh Bang. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Oke. Ya kan? Jadi kesimpulan dari ini Bang Juma, tidak ada salahnya saya anggap Yesus itu Tuhan yang pegang kursi kerajaan surga aja bilang dia Tuhan, panggil dia Tuhan, ya kan, panggil Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, saya tepuk tangan untuk itu dulu. Ya kan? Jadi gini, kalau dikatakan bahwasanya Petrus dijadikan sebagai pelanjut tongkat estafet daripada pengajaran Yesus. Oke, ingat ya, ketika di dalam Petrus menuliskan yang Anda maksud itu 1 Petrus 1:3, terpujilah Allah dan Father Kurios Kristus Tuhan Yesus. Kita Yesus Kristus. Nah, kan begitu tulisannya kan? Sekarang kita lihat. Yesus. Sekarang kita lihat. Petrus itu bukan orang Indonesia, bukan? Bukan dong. Orang apapun dia, tapi dia panggil Yesus juga Tuhan. Sabar dulu, iya. Petrus ini kan murid Yesus ini dia. Kepas, nama aslinya kan? Nah, si Kepas ini orang Ibrani, orang Yahudi. Ketika dia berbicara tentang Yesus dan juga Tuhannya Yesus, dia harus mendudukkan Yesus itu sebagai rasa bahasa orang sana. Nah, kalau kita paksakan masuk dalam bahasa Yunani, maka bunyinya begini. Father Krios, Bapak Tuhan. Bapak Tuhan Yesus Kristus. Yang kami hormati, Bapak Tuhan Zuma. Bapak Tuhan Zuma. Bukan Tuhan Bapak. Coba dilihat tuh. Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan Yesus Kristus. Harus kembali ke dalam bahasa aslinya biar nggak disesatkan. Father. Kalau dalam bahasa Yunani bukan father sebenarnya. Pater Kurios. Pater Kurios artinya adalah Bapak Tuhan. Bapak Tuhan itu bukan Theos. Tapi Kurios artinya Tuhan, Bapak Tuhan tanah, Bapak Tuhan Takur, Bapak Tuhan Zuma, Bapak Tuhan Adam, bukan Tuhan langit bumi. Karena Tuhan itu cuma satu. Yang terpuji yang lebih dulu disebut situ adalah Allah. Terpujilah Allah. Sama seperti kami umat Islam, kami memuji Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kami memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pujilah Allah dan Rasulullah. Pujilah Allah dan Rasulullah. Rasulullah di sini bukan setara dengan Allah. Sama seperti dari itu. Terpujilah Allah dan Tuhan Yesus. Makanya dalam Al-Quran dikatakan apa? Fattakullah wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah dan taat jugalah kepadaku. Itu kata Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Jadi Yesus harus dikenal sebagai Tuhan. Yes, kami beriman. Sayyid itu Tuhan. Rob itu juga Tuhan. Berarti Bang Juma mau bilang ini salah terjemahan. Bukan itu. Itu kalau Anda pahami bahwasanya dalam bahasa yang sesungguhnya itu Tuhan, Bapak Tuhan Yesus Kristus. Bung, kalau Anda sadar ketika kata Yesus diikuti dengan Kristus, Kristus itu artinya manusia yang diurapi Tuhan. Maka Yesus manusia yang diurapi Tuhan.
Nah, ya, makanya arti sebenarnya begini. Terpujilah Allah dan Tuhan Yesus yang diurapi Tuhan. Iya dong. Berarti kalau Iya dong. iya, Iya iya. dong. Iya dong. Maksud saya begini, Bang. Ah, Kalau di ini Efesus ini atau dengan di Petrus 1 Petrus tadi Abang bilang salah terjemahan. Ya, Iya. gitu. Sebenarnya kalau orang paham tidak bisa disesatkan. Tapi kalau dikatakan tujuannya mau menyesatkan, jelas itu salah terjemah. Di mana salahnya? Karena dia disebut di situ adalah Bapa tanpa huruf K. Terus Tuhan harusnya Tuhan. Penyesatan itu. Penyesatan. Harusnya yang tertulis. Terpujilah Allah, Tuhan Yesus yang diurapi Tuhan. Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Iya, betul. Nah, sudah selesai. Anda percaya kepada Yesus? Percaya. Anda percaya kepada Petrus? Percaya. Percayalah bahwa yang harus dipuji di sana adalah Allah, dan pujilah juga utusannya, yaitu Tuhan Yesus yang diurapi Tuhan. Sudah selesai. Nggak ada masalah pun di situ. Tetapi karena saudara kami Kristen harus mencari dalil, mencari data, mencari supaya Yesus itu Tuhan, maka segala-galanya merujuk kepada ketuhanan. Sedikit-sedikit Tuhan. Sedikit Tuhan. Kurios jadi Tuhan. Utusan Tuhan jadi Tuhan. Rasul Tuhan jadi Tuhan. Mesias jadi Tuhan. Semua jadi Tuhan. Karena kenapa? Berarti ayat kalau ini gugur dia, Bang, untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan. pastinya. Karena tapi satu hal yang positif yang Anda harus ketahui, bahwa menurut Bang Suma ada dua yang mau Yesus itu menjadi Tuhan. Yang pertama, Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan bagi orang Farisi. Yang kedua adalah Kristen Indonesia. Dalam hal ini Lembaga Bible Indonesia. Lembaga Bible Indonesia telah melantik Tuhan Yesus menjadi Tuhan Yesus. Oke, Bang. Nggak apa-apa itu, Bang. Ya, jadi Ini toh. Tuhannya Yahudi menyesatkan orang-orang Farisi dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, dan Lembaga Bible Indonesia menyesatkan Kristen Indonesia dengan melantik Yesus yang adalah Tuhan menjadi Tuhan. Saya kira begitu, saudara. Oke. Saudara. Biarkan yang nonton yang menilai aja, Bang, kan begitu. Iya, Terus ini betul. satu pertanyaan lagi, Bang. Oke.